Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita akan lanjutkan kembali materi berikutnya berkaitan dengan 7.3, yakni eksponen asli. Tetapi sebelum ke eksponen asli, kita sedikit akan membahas 7.2 karena ada hubungannya, yakni fungsi inverse ya. Hanya sedikit sini. Apa fungsi inverse itu? Fungsi inverse ya. Nah, fungsi inverse itu ya. Nah, saudara perhatikan bahwa suatu fungsi kemungkinan juga dia tidak akan memiliki inverse-nya. Ya, tetapi mungkin saja dia akan memiliki inverse-nya ya. Nah, fungsi inverse ini saya sedikit aja, misalkan saya punya fx x kuadrat. X kuadrat ini, atau kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, ini misalkan X kuadrat ya, saya buat ini ya. Nah, X kuadrat. Nah, fungsi ini X kuadrat untuk daerah seluruh bilangan real dia tidak punya fungsi inverse. Karena suatu fungsi akan mempunyai inverse, fungsinya juga sebagai inverse ya. Inverse-nya juga sebagai fungsi jika fungsi itu adalah ya, jika fungsi ya ini yang penting ada satu-satu atau monoton murni. Jadi dia monoton murni. Ya. Jadi kalau mau naik terus, kalau mau fungsinya turun terus ya. Jadi satu-satu atau monoton murni. Jadi fungsi ini akan punya inverse jika fungsi itu adalah monoton murni. Nah, untuk itu ini kenapa dia tidak punya fungsi inverse? Nah, kalau kita balikkan ini ya, kalau kita balikkan, nah, dia balikkan seperti ini. Nah, kita balikkan yang ini. Nah, ini tidak satu-satu. Nah, kebalikannya ya, karena kan suatu fungsi dia akan satu-satu kalau dia kesininya tidak memotong pada 2 titik ya, pada kurva itu. Tidak memotong lebih dari 1 titik. Nah, ini 2 titik. Nah, itu. Jadi dia bukan fungsi satu-satu ya kalau kita ini. Sehingga untuk ini syaratnya dia tidak berlaku untuk semua bilangan real. Apakah ini bisa berlaku untuk sebuah fungsi ini akan memiliki inverse? Bisa kalau kita batasi daerah asalnya ya. Bisa. Yang masih tetap yang fx x kuadrat. Nah, tetapi fx kuadrat ini kita batasi ya, dengan syarat x-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau ini kita gambarkan ini. Ini adalah fx x kuadrat. Nah, bahwa dia adalah inverse-nya bagaimana? Nah, ini kita akan ini. Kita lihat kalau x-nya positif, maka y-nya positif. Sekarang balik ya. Kalau x-nya positif, ini dia harus positif, pasti dia ada di kuadran pertama juga. Nah, ini. Ya. Nah, ini adalah fungsi inverse-nya. Jadi, misalkan saya tulis ininya, kalau fx-nya, nah, fx-nya x kuadrat, x-nya lebih besar sama dengan ini, inverse-nya itu adalah kita bisa menulis y-nya itu x kuadrat ya. Karena x ini atau x ya, adalah, nah, ini bisa kan biasanya kalau kita untuk ini bukan dulu ini harus akar Y. Nah, itu ya. Nah, saudara, nah ini kan nggak bukan fungsi kalau akar plus min. Nah, tapi kalau X-nya positif, kan hasilnya tadi Y positif. Maka ini yang ini kita hanya mengambil X-nya itu adalah akar Y saja. Jadi yang positif ya, karena dia terletak akan kalau dia ini ada kuadran pertama, maka ini juga harus ada di kuadran pertama. Pasti dia terbalik, atau kita tulis menjadi f negatif 1x itu adalah, jadi ini memang ya, tapi karena dia ada di kuadran pertama dia akar x ya kita rubah. Nah, inilah inverse-nya. Nah, ini juga dia sebagai fungsi ya, akar x ini. Nah, inverse-nya. Jadi lawan dari ini adalah ke sini ya. Maka dia sebagai fungsi inverse-nya. Jadi kalau dibatasi bagaimana kalau x-nya kurang dari 0 ya. Nah, untuk X-nya kurang dari 0, ya kita gambar di sini. Untuk X kurang dari 0, misalkannya masih tetap yang barusan. Kita gambarkan di sini.
kita ambil misalkan gambarnya X-nya kurang dari 0. Ya. Untuk fungsi fx-nya. Nah, misalkan ini X-nya kurang dari 0. Jadi dari 0 sampai hingga. Kita lihat ya, ada di kuadran kuadran ke 2 ya. Di mana ini X-nya ini sumber awalnya X-nya positif, X-nya negatif, Y-nya positif. Sekarang dibalik ya. Berarti sekarang terbalik. Y-nya yang negatif, X-nya yang positif ya. Jadi kita balik. Jadi kan tadi Y-nya di sini ya. Yang ini kalau kita balikan dari kebalikan dari ini adalah ini. Nah, gambarnya ini. Ini adalah saudara F negatif akar X yang tadi ya. Karena kan di sini X-nya negatif, Y-nya positif. Sekarang dibalik. X-nya positif, Y-nya yang negatif. Ya, kebalikan dari sini. Ya. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat, ini fungsi enggak ininya? Fungsi, ya. Nah, ini. Jadi, kita lihat beda antara ketiga ini. Nah, ini dia bukan fungsi. Tapi yang ini hasilnya adalah fungsi. Kalau kita lihat, ya, kalau kita tarik tegak ini, dia fungsi. Ini juga adalah fungsi, ya. Jadi, itu yang saudara. Jadi fungsi itu bisa saja punya inverse ya, kalau dia adalah dibatasi. Jadi bisa saja ini suruh bilang hari dia tidak berlaku, tetapi kalau kita batasi daerah asalnya maka dia bisa punya di fungsi ya. Nah saudara selanjutnya nah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa suatu fungsi ini ada ini bahwa jika F-nya monoton murni, ya monoton murni itu adalah fungsinya misalkan naik, kalau naik terus ya. Jadi kalau turun terus. Jadi kalau saya punya pusing misalkan ini ya, ini contoh saja saudara. Nah yang begini, ya, begini. Nah ini monoton naik ya. Kalau misalkan saya punya fungsi begini, nah ini monoton murni. Tapi kalau fungsinya seperti ini, nah ini dia tidak monoton ya, lihat ya. Nah, maka dia tidak akan memiliki fungsi. Nah, jadi yang ini monoton murni, ini monoton naik, ini monoton turun. Ingat ya di kalkulus diferensial sebelumnya. Tetapi ini adalah bukan fungsi yang apalagi yang ini bukan fungsi ya. Saya hapus dulu ya. Nah, misalkan saya ini fungsinya seperti ini. Ya, misalkan fungsinya kita tulis dulu misalkan ya fungsinya begini ini lurus. Nah ini tidak monoton murni ya, jadi ada yang sama seperti ini ya. Nah, maka ini dia tidak monoton murni ya. Atau fungsinya yang begini. Nah ini tidak monoton murni ya. Nah ini dia monoton murni ya, maka dia tidak akan punya fungsi. Nah saudara kita lanjutkan ya, jadi ini fungsi-fungsi yang tidak monoton. Ya. Nah itu sedikit, jadi dari sini kita bisa mendefinisikan jadi kita ada suatu teorema bahwa suatu fungsi yang monoton murni maka dia memiliki fungsi inverse. Jadi suatu fungsi yang monoton murni pada daerah asalnya, ya karena tadi juga bisa ya kalau pada daerah asalnya dibatasi pada daerah asalnya, maka fungsi
tersebut akan memiliki inverse ya. Nah, atau fungsi selain itu kalau di grafik bahwa suatu fungsi yang memiliki inverse fungsi jika dia fungsi itu adalah fungsi yang satu-satu atau fungsi yang satu-satu yang bagaimana, yakni yang kalau dilihat kesimetriannya dia simetri terhadap sumbu garis Y sama dengan X. Jadi ini ya. F nah, monoton murni pada daerah Hessel maka F memiliki inverse ya. Maka F memiliki inverse. Atau bisa saja jika F-nya adalah fungsi 1 1. Atau kalau dilihat dari gambar sebetulnya fungsi 1 ingat ya, fungsi 1 itu fungsi apa? Fungsi yang kalau punya inverse itu adalah jika dia simetri terhadap garis Y fungsi yang simetri terhadap garis Y sama dengan X. Jadi antara kedua fungsi ini, fungsi itu misalkan ada fungsinya, fungsi inverse dan fungsi yang asalnya itu adalah simetri terhadap garis X, maka dikatakan fungsi 1-1. Nah, itu adalah berkaitan fungsi 1-1. Nah, itu inverse. Nah, selanjutnya saya hanya sedikit itu karena ada hubungannya. Kita akan lanjutkan ke materi 7.3 yakni fungsi eksponen asli. Jadi sebelumnya kita bicara logaritma asli, sekarang kita akan bicara fungsi eksponen asli ya. Nah, saudara, fungsi eksponen asli dan logaritma asli itu adalah saling berinverse. Jadi dia fungsi inverse-nya ya. Maka didefinisikannya adalah sebelum ini untuk ini kita akan sebelumnya kita akan ada hubungan ya bahwa X ini adalah jadi ada yang menulis fungsi eksponen asli itu ya akan menulisnya misalkan ada yang begini ya atau ada juga eksponen X. Nah, ini sama saja ya penulisannya ya. Eksponen X ada pangkat X ya. Jadi ada bicara dengan bilangan Euler ya. Jadi Euler itu nah ini ingat sebelum sudah dibahas tentang Euler yakni kita bilangan Euler ini kita tulis ya. Itu ini adalah 2,718 dan seterusnya ya. Nah, ini Euler. Nah, ada hubungan kaitannya dengan berkaitan dengan fungsi eksponen aslinya. Kita akan bicara dulu ini fungsi. Jadi lambangnya adalah ini. Fungsi eksponen asli. Nah, eksponen asli ini didefinisikan fx misalkan jika ini ada hubungan dengan ln ya, inverse dari ln. Jadi fungsi eksponen asli itu adalah inverse dari fungsi ln ya, fungsi ln ya, logaritma asli ya. Y atau ditulis juga x ya. Jadi eksponen itu xp ya, xp gitu ya. Kalau e pangkat x artinya xp x. Jadi ini eksponen. Jadi ditulisnya xp ya. Nah, kita akan ini misalkan definisinya x adalah eksponen y. Nah, x adalah sama dengan eksponen y jika hanya jika y-nya adalah ini sebelum ada ln X ya sebelumnya. Nah, di sini ya. Nah, kita akan melihat bagaimana daerah asal dan daerah hasilnya dari sini ya. Jika X eksponen Y, maka ini kita ingat bahwa X di sini untuk ln X di sini adalah selalu positif ya. Ln X di sini adalah positif.
Kenapa positif? Maka otomatis ini X ini adalah juga positif. Y di sini daerah, ingat sebelumnya daerah asal ln X, jadi X-nya positif, tetapi daerah hasilnya adalah Y-nya itu hasilnya adalah negatif. Nah, artinya nanti berlawanan, saudara. Jadi di sini misalkan Y, maka Y ini adalah dia seluruh bilangan real berlaku, tetapi yang ininya pasti hasilnya menjadi positif. Jadi kan berinverse ya. Nah, misalkan kalau saya tulis ya di sini secara umum saya punya fungsi misalkan ya, untuk berkaitan ini saya punya fungsi misalkan fx adalah ln x ya. Maka daerah asalnya, ingat sebelumnya adalah semua bilangan real positif, ya, sedangkan daerah hasilnya adalah semua bilangan real, ya, untuk Rm. Misalkan kita punya Gx adalah eksponen X, ya. Daerah asalnya adalah, nah kebalikan dari ini. Jadi semua bilangan real, sedangkan daerah hasilnya adalah semua bilangan real positif. Jadi kebalikannya. Nah ini adalah berkaitan dengan fungsi eksponen asli. Ya. Nah, saudara, di sini kita akan membahas beberapa sifat penting di dalam bilangan daerah asli. Daerah eksponen asli. Bahwa satu adalah eksponen non X ya. Nomor satu adalah eksponen ln X sama dengan X dengan syarat X-nya harus lebih besar dari 0. Kedua adalah ln eksponen Y adalah Y, di mana Y-nya adalah berlaku untuk semua bilangan Y, ya, untuk semua Y. Jadi mau Y-nya negatif, positif, berlaku untuk semua Y, ya. Untuk semua Y. Untuk semua Y. Jadi ini berlaku untuk semua Y, ya, mau yang negatif, positif. Nah, kita ini kan, ya. Nah ini saudara ya. Selanjutnya kita misalkan betul nggak ini? Nah ini kita ingat sebelumnya eksponen ln X ya. Nah kita kenapa eksponen ln X betul nggak X? Nah kita lihat eksponen, nah membuktikannya kita lihat eksponen ln X. Nah ln X. Nah berdasarkan definisi tadi kita lihat kembali definisinya bahwa ln X itu sama dengan siapa? Y ya. Y eksponen kita menulis jadi eksponen Y ya. Nah, ini dari sini. Nah, eksponen Y ya. Nah, Y ln X kan ln X-nya kita ganti oleh Y ya. Di mana X-nya lebih besar dari ln X kan ya, ln X-nya eksponen Y. Eksponen Y. Nah, eksponen Y-nya sendiri sama dengan apa? Kita kembali lagi ke sini. Bahwa eksponen Y itu sama dengan X. Nah, berarti kita sama dengan X. Jadi terbukti bahwa eksponen ln X sama dengan X. Ya, untuk nomor 1. Sekarang nomor 2. Ya. Ln eksponen Y. Nah, eksponen Y itu sama dengan apa? Nah, ini ya. Eksponen Y itu sama dengan, nah kita lihat. Ln eksponen Y. Nah, eksponen Y itu tadi sama, nah di sini juga ada ya. Eksponen Y itu adalah sama dengan X, ln X ya. Ln X sendiri menurut definisi, nah ln X itu sama saja dengan Y ini ya. Nah ini ln X sama dengan Y, berarti ln X kita ganti dengan Y. Nah ini terbukti bahwa ln eksponen Y sama dengan ln X dengan Y, ln X-nya sama dengan Y.
Nah, syarat Y-nya berlaku ini. Jadi hati-hati Anda ya. Penulisan ini hanya berlaku jika X-nya lebih besar 0. Tapi kalau yang ini untuk semua Y. Jadi kalau Anda ini eksponen ln 2. Ini boleh 2 itu bisa kita tulis ini. Nah, tapi selain atau bisa saja 2 itu kita tulis sebagai ln eksponen 2 ya, karena ini boleh ini. Tapi bagaimana dengan 0? Nah, apakah 0 bisa ditulis di ini? Ya tidak boleh, karena kan syaratnya X lebih besar 0. Boleh nggak 0 ditulis di ini? Boleh. 0 itu boleh kita tulis ln eksponen 0. Nah, ini boleh ya. Sedangkan yang bagaimana yang negatif 2? Misalkan negatif 2. Boleh tidak negatif 2 kita tulisnya dengan yang eksponen dengan eksponen ln X. Nah negatif 2. Nah, ini kita lihat dulu syaratnya. Oh, X-nya lebih besar, nah berarti tidak bisa. Tapi hanya bisa oleh yang kedua. Jadi yang ini cukup ditulis dengan ln eksponen negatif 2. Jadi tidak berarti hanya yang bisa dua-dua ditulis dalam bentuk ini adalah dengan negatif ini ya. Nah, saudara itu. Selanjutnya kita akan melihat lagi ya beberapa ini dari sini ya berdasarkan sifat yang tadi kita akan bisa menentukan bahwa ln 1 ln E adalah 1. Nah, itu bilangan tadi ya yang sebutkan. Nah, kenapa ln E ini adalah 1 ya? Ln A itu adalah 1. Nah, kita bisa ini dari sini bisa dari sini ya. Ln E adalah 1. Nah, 1 nah di sini. Nah, ln E 1 ya. Jadi definisi di sini untuk bilangan real positif ya. Nah, ini ln E 1 kita bisa menulis nah, Anda lihat di sini perhatikan ya. Ya. Ln E sama dengan 1. Nah, kita ingat ya, kita bisa menggunakan aturan ini. Kenapa ln E sama dengan 1 ya? Ln eksponen 1 ya, ln eksponen 1. Nah, ini ya. Nah, ini ln E atau ln eksponen 1 ya. Sama dengan 1 ln E ya. Nah, ini dari sini saudara ya. Ln E sama dengan 1 eksponen. Nah, E pangkat 1 itu ya. Eksponen 1 ini ditulisnya adalah E. Nah, ingat kita gunakan kenapa ln E sama dengan 1 dari sini. Ln E itu adalah sama saja ln eksponen 1. Nah, berdasarkan sifat ini, ln eksponen 1 itu kita menulis adalah Y ya, sama dengan Y, maka sama dengan 1. Gitu ya. Eksponen 1. Jadi kalau saya tulis eksponen 1 atau E itu sama dengan, kan kata saya tadi boleh nulis ini E1 atau E ya. Nah, ini dari sini. Ini itu ditulis eksponen 1. Nah, kita bisa E pangkat 1 ya. Nah, ini pangkat 1 kan E ya. Suatu bilangan pangkatkan 1 pasti bilangan dia sendiri ya. E. Nah, ini ln eksponen 1. Atau ln E pangkat 1 boleh sebetulnya. Jadi Anda boleh menulis ini. Ln E pangkat 1. Nah, ini 1 ya atau ini. Nah, jadi kebanyakan nanti kita akan mesti pakai E kebanyakan ke depannya. Nah, ini. Jadi ini adalah ln E sama dengan 1. Nah, itu hal yang penting dari dasar ini. Jadi harus Anda ingat ya. Yang pertama tadi ln eksponen. Boleh saya nulis ini? Boleh saja saudara. Ya. Eksponen X, nah saya boleh saja X ya.
untuk semua X anggota bilangan real. Kalau eksponen, nah, eksponen ln X dia akan sama dengan secara umum ya, boleh kita tidak harus Y. Ini untuk X-nya lebih besar dari 0. Ln E sama dengan 1. Nah ini. Ini yang penting saudara. Ini saya ini dulu ya. Ini. Nah ini ln E sama dengan 1 ya. Dan satu lagi yang dasar ya. Ln 1 sama dengan 0. Ini penting ya. Nah, jadi harus ada ln E langsung 1, jangan ln E terus ya, ln 1. Nah, di sini kita akan melihat berdasarkan dari sifat-sifat tadi. Nah, di sini kita akan melanjutkan beberapa sifat penting di dalam ini sifat-sifat dari logaritma ya. Asli yang pertama adalah eksponen asli, mohon maaf ya. Pertama adalah sifat eksponen A ditambah B adalah kita balikan dulu sebentar. Eksponen A dikali eksponen B sama dengan eksponen A tambah B. Kedua adalah eksponen A dibagi eksponen B sama dengan eksponen A kurang B. Jadi hampir sama dengan sifat waktu di SMU ya. Nah ini adalah eksponen A tambah ini eksponen A dikali eksponen B sama eksponen A dikurang B ya. Nah selanjutnya saudara, kita akan melanjutkan kepada bagaimana buktinya. Saya di sini akan membuktikan satu saja ya. Itu satu lagi ya. Eksponen A kali ini sama dengan eksponen A B ya. Jadi ini sifat ini ada 3 ya. Nah, untuk membuktikannya kita bisa melihat di sini ya. Kita akan lihat misalkan saya buktikan satu ini. Eksponen A, eksponen B. Nah, tadi kita akan menggunakan sifat-sifat ini. Tapi yang mana yang berlaku ya? Nah, Anda boleh coba-coba ya. Misalkan saya Bu mau menggunakannya ini, coba dulu saja tidak apa-apa. Nah ya, kita bisa menulis bahwa eksponen A bisa ditulis eksponen A-nya ln, gitu ya. Ln eksponen ln eksponen misalkan pangkat A. Yang ini kali ln eksponen ya. Ln eksponen pangkat B. Nah, kita menggunakan yang ini karena ini bisa berlaku ya. Karena eksponen itu adalah bilangan positif 2, ini kalau kan eksponen itu kan lebih besar dari 0 ya, 2,71,8 dan seterusnya. Otomatis eksponen A itu juga lebih besar dari 0. Gitu pula eksponen B ya. Nah, kalau begini ternyata apa yang terjadi? Kita kesulitan sebetulnya kalau kita mengerjakannya ini. Bagi gunakan aturannya ini akan kembali lagi ke sini ya. Nah, sehingga tidak ini untuk kita membuktikan dengan menggunakan ini walaupun ini berlaku ini X-nya pos ini, maka kita harus menggunakan yang lain ya. Nah, kita ternyata sulit untuk melakukan ini, maka kita ubah ya. Jadi tidak semuanya sifat itu bisa dilakukan. Nah, kita coba untuk membuktikan ini dengan menggunakan sifat yang berikutnya, yakni eksponen ln X ya. Jadi jangan tadi ini. Nah, ini. Jadi kita bisa menulis dengan eksponen ya. Eksponen ln, nah ini bukan boleh ya eksponen terus ini pangkat ln pangkat A. Yang ininya
eksponen, nah ini E pangkat B, ini sama saja eksponen ln E pangkat B ya. Nah, di sini kita menggunakan aturan bahwa ln E pangkat A bisa ditulis menjadi A ln E. Yang ini kali eksponen B ln E ya. Nah, ini. Oh ya, lupa saya salah ya. Mohon maaf. Nah, eksponen, nah saya ini. Eksponen supaya ini nggak terbalik dengan ini saudara ya. Eksponen ini begini saja. Eksponen ln E pangkat A dikali E pangkat B ya. Jadi ini yang ini sama saja dengan ini. Mohon maaf tadi salah ya. Ini itu ya. Kemudian sama saja dengan ingat aturan ln eksponen A ditambah eksponen B ya. Kita menggunakan aturan ln. Eksponen, nah, aturan ln ini kali itu menjadi ln eksponen A ditambah ln eksponen B ya. Nah, ini aturannya. Atau ini sama saja dengan eksponen A ln E ditambah B ln E ya. Sifat ln juga ini ya. Ini sifat perkalian di ln, jadi ini sifat perpangkatan bahwa ini sama dengan ini. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa ln E itu sama dengan 1, berarti A kali 1A. Ln E ini juga 1, berarti A tambah B. Atau kita bisa menulis ini eksponen A tambah B. Ya, nah silakan untuk yang lainnya silakan Anda buktikan ya. Nah, ini terbukti bahwa ini berlaku. Nah, ini selanjutnya adalah turunan dari eksponen X ya. Nah, bagaimana turunan dari eksponen X? Nah, eksponen X ya kita punya tadi ya. Kita akan kembali lagi ke definisi di awal ya. Bahwa kita punya bahwa saya akan balikan ya. Nah, saya kalau kemarin tadi itu X sama dengan eksponen Y, tapi saya akan ini ya. Jika X-nya adalah sama dengan ln Y ya, kita boleh saja ya menulis seperti ini. X-nya ln Y. Nah, untuk mencari turunan E pangkat X, nah kita dari sini, dari X, karena kan kita akan mencari ini. Dari X-nya, jadi bahwa ini akan sama dengan ini jika berlaku ini. Berarti kita akan mencari itu nih, jadi mulai dari sini. Ln Y. Turunan dari ln Y apa di sini ya? Data ini, misalkan. Turunan dari, kita turunkan dua-duanya. Dx dari X kali turunan dari Dx dari ln Y. Nah, Dx dari turunan dari X adalah 1. Nah, ini pakai implisit ya. Turunan dari ln Y adalah 1 per Y dikali Dx Y ya. Ingat sebelumnya ya. Berarti Dx Y sama saja dengan Y ya. Nah, ini. Dx Y sama dengan saja dengan Y. Nah, Y-nya apa tadi? Nah, ternyata Y-nya kita misalkan sebagai E pangkat X ya. Kemudian Y-nya ya, pangkat X ya. Sehingga turunan E pangkat X ini istimewanya. Kita simpulkan bahwa Dx dari E pangkat X adalah sama dengan E pangkat X ya. Jadi turunan dari ini adalah E pangkat X dia sendiri. Atau secara umum kalau ada DU E pangkat U ya, E pangkat U, maka jawabannya E pangkat U juga. Bagaimana kalau Dx E pangkat X, Dx. Nah, ini aturan rantai. Turunannya E pangkat Gx dikali G aksen X ya. Nah, ini. Jadi ini turunan. Jadi istimewanya turunan. Nah, kita dari turunan ini kita akan keluar ya.
integralnya. Nah, kita ini. Nah, kita lihat di integralnya. Sebelum ini, y pangkat x, ternyata turunannya adalah dy per dx-nya adalah pangkat x yang tadi ya. Nah, sekarang kita coba dari sini ya, bahwa jika dy per dx-nya adalah pangkat x, maka dy adalah integral pangkat x dx. Integral pangkat x dx sama saja dengan integral dy. Nah, integral dy itu sama dengan y ya ditambah c misalkan ya. Nah, y itu apa di sini? Y-nya adalah pangkat x, maka ini sama saja dengan kita ganti dengan x tambah c. Nah, ini jadi turunan pangkat x adalah pangkat x ditambah c. Jadi istimewa ya, turunannya sama, integralnya sama. Tapi kalau pangkat x, tapi kalau yang lainnya intinya sama berlaku seperti ini ya. Nah, kita akan melihat contoh untuk mencari turunan dan integral ini ya. Di sini misalkan saya ada soal ya, ini dari buku Parcel, saudara di sini. Ya, misalkan soalnya adalah kita melihat misalkan ada soal seperti ini. Pangkat, nah turunan saya ambil dari Parcel, saudara. Pangkat akar x tambah 1. Akar x tambah 1. Nah, di sini bukan pangkat x ya. Nah, jadi kita menurunkan, ini bisa langsung ya. Ingat tadi EGX ya, dengan kita menggunakan sifat yang ini. Nah, yang ini ya, EGX misalkan contohnya. Maka ini kita akan, ini turunan ini ada pangkat akar x tambah 1 kali turunan dari akar x tambah 1. Oh, ini pangkat akar x tambah 1 turunan ini 1 per 2 akar x tambah 1 kali turunan ini 1 ya. Sama saja dengan pangkat akar kita inikan lagi, kita kalikan langsung inikan saja. Pangkat kita ini ya. Pangkat akar x tambah 1 ini kali-kalikan 2 akar x tambah 1. Nah, hasilnya ya. Kemudian misalkan kita ada soalnya misalkan di sini ada cari y-nya adalah misalkan kita akan mencari dxy. Di sini misal kita cari x kuadrat x kuadrat misalkan x kuadrat dikali pangkat 2x. Nah, ya. Nah, di sini Anda ada ini ya, ada 2. Disuruh mencari dxy. Nah, untuk mencari dxy di sini kita lihat aturan apa di sini. Ini x kuadrat kali. Maksudnya kita menggunakan aturan kali ya. Misalkan saya menurunkan dulu 2x. Berarti ini tetap ya, pangkat 2x. Sekarang ditambah ini yang tetap, yakni x kuadrat misalkan. Turunkan dari pangkat 2x ya. Pangkat 2x ya pangkat 2x. Jangan lupa kali turunan 2x, karena bukan x di sini 2x. Kali turunan dari 2x berapa? Yakni 2 ya. Nah, ini. Atau kita inikan 2x pangkat 2x dikali ditambah 2x kuadrat pangkat 2x ya. Ini juga bisa hilang ininya. Nah, kalau Anda mau seperti di ini boleh saja ya kita keluarkan misalkan yang samanya ini sama saja dengan 2x nah kali 2x pangkat 2x ini keluarnya 2x. Nah, ini boleh 1 ditambah x. Boleh begini atau begini saja juga boleh ya. Nah, ini adalah jawabannya untuk turunan. Nah, ini. Kemudian misalkan sekarang berkaitan dengan integral ya. Jadi Anda hati-hati di sini. Nah, sekarang berkaitan dengan integral. Kalau dengan integral kita coba sekarang
Misal saya punya integral di sini. Integralnya adalah X misalkan. Misalkan saya punya ini cos X. Cos X, E pangkat sin X dx. Nah, yang mudah dulu ya. Nah, saudara di sini maka kita akan memisalkan U-nya adalah sin X. Ya. Maka DU-nya adalah ingat, min cos X. Nah, di sini lihat, adakah negatif? Oh, tidak ada. Min cos X dx. Maka kita bisa mengenai negatif DU cos X dx. Ya. Sehingga integral dari cos X E pangkat sin X dx ini kita bisa mengikat sama dengan, nah saya langsung ya, karena negatif bisa di depan aja, negatifnya langsung. Yang ini E pangkat sin X-nya menjadi E pangkat U cos X dx. Tadi ada negatif DU, negatifnya ke depan, E DU. Atau boleh kalau Anda takut salah, misalkan negatifnya di sini dulu ya. Tadi negatif 1 ya. Ini negatif 1 DU ya. Negatif itu kan sama negatif 1. Nah, kita kedepankan ini negatif E pangkat U DU atau apa integral negatif E pangkat U? Nah, ini tadi ya sudah kita punya miliki bahwa integral ini E pangkat ini ya, kita ini lupa nanti disinikan bahwa integral E pangkat X dx adalah E pangkat X tambah C. Artinya kalau E pangkat U DU pasti jawabannya E pangkat U tambah C ya. Tambah C ya. E pangkat. Maka ini adalah E pangkat U ditambah C. Nah, kembalikan lagi U-nya apa tadi? Yakni sin X ya, tambah C. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya misalkan ada integral yang berkaitan dengan integral tertentu ya. Nah, silakan Anda nanti mengerjakan seperti apa. Contohnya misalkan sini cari integralnya dari 1 sampai 2. 1 sampai 2 E pangkat 3 per X kuadrat dx ya. Nah, saya lebih yang ini. Misalkan ini kita kalau Anda mau langsung boleh, kalau tidak kita menggunakan aturan ini dulu. Misalkan dulu. Misal adalah U-nya 3 per X. Ya, atau kalau takut ini artinya 3X pangkat negatif 1. Jadi Anda kalau ini 3 per X, kalau takut salah silakan dalam bentuk pangkat. Maka DU-nya adalah 3. Nah, turunan ini adalah negatif X pangkat negatif 2. Ya, dx. Atau, nah ini tidak ada, berarti negatif 1 per 3 DU sama saja dengan 1 per X kuadrat dx ya. X pangkat negatif 2 akan ditulis 1 per X kuadrat dx. Nah, kita misalkan atau kalau Anda mau mengerjakan cara ini ya, kita tinggal ini kita tarik data tertentu dulu, misalkan boleh 3 per X kuadrat dx ini sama saja dengan integral, ya langsung ya, negatifnya di depan 1 per 3, nanti DU-nya di sana, 1 per X kuadratnya menjadi DU, ini E pangkat U DU, jadi 1 per X kuadrat kan ini, nah negatif 1 per 3 didepankan ini langsung ya, ini mana boleh seperti itu, jadi 1 per ini E pangkat U ditambah C, atau negatif 1 per 3 E pangkat U nya kita ganti lagi menjadi E pangkat 3 per X tambah C. Maka menurut teorema dasar kalkulus untuk integral, nah kita baru tulis kembali ya, soalnya adalah 1 sampai 2 E pangkat 3 per X kuadrat dx sama dengan negatif 1 per 3 E pangkat 3 per X dari 1 sampai 2 ini sama dengan negatif 1 per 3 ya,
Nah, ini kali E pangkat 3/2 dikurangi E pangkat 3/1 ya. Nah, ini sama dengan negatif 1/3 E pangkat 3/2 dikurangi E pangkat 3. Nah, ini lebih depan boleh ya. Misalkan ini boleh dipisah atau tidak ya, atau jadi 1/3. Nah, ini sebaiknya ini ya, negatif ini kan jadi positif. Jadi E pangkat 3 dikurangi E pangkat 3/2. Nah, ini jawabannya ya. Nah, ini saudara berkaitan dengan mencari integral, mencari turunannya untuk eksponen X. Nah, mungkin untuk kedepannya kita sementara sekian dulu ya. Mudah-mudahan apa yang telah diterangkan ini dapat dimengerti. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.